Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa yang sudah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Kita sudah mendengar 37 orang narasumber yang terdiri dari 16 orang narasumber dari kelompok terlapor dan pelapor, kemudian 16 narasumber dari aktivis, masyarakat sipil dan praktisi media, serta 5 orang dari kelompok asosiasi media dan LBH Pers. Nah, pada hari ini kita menyelesaikan dengan narasumber sebanyak 8 orang, masing-masing dari akademisi, baik itu dari ahli hukum pidana, kemudian dari cyber law, kemudian dari sosiolog juga ada. Pada hari ini banyak hal yang kita dapatkan, terutama yang terkait dengan urgensi dari pasal-pasal yang menurut para narasumber menjadi pasal-pasal yang multitafsir. Pada dasarnya pasal-pasal yang dipersoalkan adalah pasal-pasal yang memang diatur di dalam KUHP atau tindak pidana di luar KUHP, misalnya mulai dari pasal 27 mulai ayat 1 sampai ayat 4, kemudian pasal 28, kemudian pasal 29. Ini yang menjadi bahan diskusinya. Kemudian ada saran menarik dari beberapa narasumber itu, diantaranya misalnya ada yang menyarankan bahwa untuk pasal-pasal yang diatur dalam KUHP kita itu cukup ditarik saja, dimasukkan di dalam Undang-Undang ITE, kemudian diperberat ancaman pidananya. Tapi ada juga usulan untuk menformulasi ulang pasal-pasal itu dengan menggunakan sarana IT, dan tentunya dengan penambahan unsur pasal itu menyebabkan ancaman pidananya sangat dimungkinkan untuk diperberat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tentang ketentuan di pasal 36, di mana apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan di pasal-pasal sebelumnya itu diancam, apabila menimbulkan kerugian itu diancam sampai 12 tahun. Padahal di dalam Undang-Undang ITE sendiri tidak pernah disebutkan kerugian itu kerugian apa. Sedangkan di dalam domain hukum pidana apabila kita bilang kerugian, maka kerugian itu sifatnya hanya materi, bukan imaterial. Nah, ini tidak ada batasan di dalam pasalnya maupun di dalam bagian penjelasan. Jadi masukan-masukan yang telah diberikan oleh narasumber pada hari ini, khususnya para akademisi yang memang expert di bidangnya, akan sangat bermanfaat bagi tim di dalam penyusunan laporan untuk menyelesaikan tugas ini. Dan saya berharap tim bisa bekerja dengan waktu yang memang sudah disepakati bersama, sehingga surat keputusan atau surat yang ditujukan kepada tim bisa kita selesaikan 1 bulan lebih cepat dari target yang sebelumnya disebutkan. Jadi barangkali seperti itu. Terima kasih.